Saya ingin segera mengatakan sesuatu sebelum terlambat. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kepada kita di dalam hari-hari memasuki tahun 25 dengan segala kabar yang baik dan buruk, menyenangkan tidak menyenangkan. Ketika di Manado saya mendapat kabar Cik Syofung masuk ICU. Waduh, itu sudah seleranya sudah berkurang sekian persen saya. Sehingga ketika saya pulang itu saya membawa satu pesan yang mau tidak mau kita harus untuk segera mengikuti saudara, supaya kita dipersiapkan. Yaitu marilah kita mengawali tahun ini dengan doa. Apakah tidak ada program, apakah tidak ada visi, apakah tidak ada usaha atau muse. Ketika kita menghadapi Cik Syofung sakit, ketika kita menghadapi keluargaku, menghadapi tantangan, segala sesuatu masih belum selesai, apa tidak ada usaha? Ada. Bahkan tidak perlu diragukan, anak-anak Tuhan itu lihai, pinter, cerdas, penuh hikmat. Tapi sekali lagi, kita nggak bisa melampaui daripada hikmat Allah. Ketika kita mencoba untuk menerjang, menerabas, bahkan kita menerobos, kita akan mengalami duka cita, mengalami kekecewaan. Kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu manusiawi. Hal kedukaan, hal kerugian, ekspektasi yang kurang. Harus menghadapi keputusan-keputusan pemerintah di dalam ekonomi. Dan juga keputusan-keputusan gereja. Keputusan Tuhan yang lebih penting apa? Itu yang mau nggak mau kita harus mengambil satu sikap. Dan Tuhan menyatakan kebenaran melalui surat Yakobus. Sebuah kebenaran, satu pembelajaran bagaimana umat percayanya yang ingin hidup di dunia ini dengan damai sejahtera, tetapi dalam kenyataan harus menghadapi yang namanya penderitaan, yang mengalami yang namanya cobaan, ujian, tantangan kehidupan. Sehingga sangat tepat ketika kita mengawali tahun ini, Musa ambilkan satu pelajaran firman yang harus kita belajar. Mengawali sesuatu dengan doa. Apa yang menjadi tujuan kita ketika kita akan mengawali dengan doa? Tahun 25 menjadi tahun bagi kita, terutama Musa, merindukan hubungan saudara dengan Tuhan semakin baik. Amin. Duh, Musa, ajari saja kami bagaimana berhubungan. Tidak bisa. Itu berat. Esensi daripada keselamatan bukan soal pengakuan, tetapi hubungan. Untuk itulah Tuhan harus datang. Nah itu esensi. Nah bagaimana kita mengusahakan, orang tidak cinta kok mau dipaksa, gimana toh Musa. Yang kedua adalah bagaimana kita itu setelah berhubungan, kita itu tahu berhubungan dengan Tuhan yang baik. Pakai hikmat, pakai tuntunannya Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang tidak punya aturan rohani. Kita tidak mengetahui lagi pengalaman masa lalu tahun 24. Kita tidak mau terulang, kita tidak tahu waktu ibadah, kita tidak tahu waktu untuk kita melayani, kita tidak tahu. Padahal itu bagian daripada hikmat. Hubungan suami istri juga demikian. Karena itu kita perlu berdoa. Di dalam menjalani kehidupan juga kita memerlukan namanya yaitu ketenangan. Dan bukan hanya ketenangan tetapi kepercayaan yang kuat. Semakin tenang, semakin yakin. Sehingga kita boleh percaya melibatkan Tuhan di dalam rencana kehidupan kita. Saudara, hal-hal itulah yang esensial di dalam kehidupan gereja tahun 25. Apakah ada strategi? Ada. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, maka sia-sialah semuanya.
Karena itu kembali awali segala sesuatu dengan doa. Taruh semua kerinduan saudara, baik gereja, Muse punya kerinduan, saudara juga punya kerinduan keluarga. Jangan terburu-buru dengan saudara melakukan ini dan itu. Mari kita baca bagian Yakobus yang lain. Mari kita lihat di dalam surat Yakobus pasal yang keempat. Kita lihat pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 17. Mari saya akan mengajak saudara untuk membacakan bergantian dengan saya. Ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sebenarnya kamu harus berkata apa? Jika Tuhan menghendaki kami akan hidup. Satu, jangan berpikir kalau kita hidup hari ini karena kita. Jika Tuhan menghendaki kami hidup, satu. Yang kedua, jika Tuhan menghendaki kami berbuat ini dan itu. 16. Mari baca sama-sama. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak. Kalau saudara tahu bahwa kehidupan kita ini adalah sungguh-sungguh seperti uap yang gampang begitu lenyap, dan saudara tahu bahwa hanya Tuhan yang berkehendak atas hidup dan perbuatan kita, kalau itu tidak saudara lakukan hari ini, saudara disebut penipu, a loser. Saudara tidak boleh nipu diri sendiri. Saudara harus tahu, dan surat Yakobus itu memberitahu kebenaran-kebenaran untuk kita mengawali sesuatu dengan doa, bahwa sesungguhnya kita memiliki masalah. Surat Yakobus adalah surat yang ditulis oleh penulisnya untuk memberikan nasihat kepada seluruh umat percayanya untuk mereka hidup mempraktekkan iman melalui perbuatannya dan berbuat sesuai dengan imannya, dan itu dia kemas dengan yaitu ketekunan dia di dalam pemahaman tentang doa. Apakah kita melihat bagian ini tentang pelajaran doa? Tidak nampak, tetapi ini merupakan satu nasihat yang akan kita temukan di tengah masalah-masalah orang percaya pada waktu itu. Dan saya berharap supaya masalah orang percaya di tahun 25 ini berhenti. Sebab Tuhan mengatakan yang lama sudah berlalu dan yang baru datang. Kita tidak mungkin dibelenggu terus dengan hal-hal yang lama, karena Tuhan selalu menciptakan sesuatu yang baru. Dan itu yang harus menjadi komitmen kita. Hanya melalui doa kita dapat melewati semua itu. Sebagai contoh, Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya pelajaran teladan selain daripada pengajarannya, kuasanya, tetapi Yesus selalu ditemukan berdoa. Kalau Yesus mengawali semuanya dengan doa, masa umatnya itu mengabaikan? Satu tokoh lagi yang besar di Perjanjian Lama adalah Salomo. Bagaimana Salomo itulah yang akan kemudian menegakkan pemerintahan yang turun-temurun tidak akan pernah habis, tidak pernah selesai, yang akan kemudian menurunkan Kristus Yesus. Salomo memulai pemerintahannya dengan apa? Tanya Tuhan. Doa menjadi utama bagi tokoh-tokoh firman, tokoh-tokoh Alkitab. Sesungguhnya siapakah gereja? Tidak ada nafas bagi gereja kalau tidak berdoa. Tidak ada kekuatan bagi gereja untuk tidak berdoa. Karena itu sebelum kita mengawali sesuatu dengan doa, mari kita sepakat kembali dengan firman Tuhan. Lihat, ketika kita tahu
apa yang harus kita lakukan. Dan kita tidak melakukan, maka kita berdosa. Saya berharap dosa gereja tahun 25 bukan dosa-dosa yang 24. Tapi ketika kepekaan kita untuk kita menjaga gereja tidak berdosa, itu ketika kita tahu melakukan yang benar. Ada permasalahan yang ditemukan oleh surat Yakobus. Yang pertama adalah masalah apa, saudara? Mari kita baca 1, 2, 3. Orang yang apa? Ya, oke. Kita baca ya, Yakobus 4. Saya ajak saudara untuk membaca 1 dan 2. 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak gimana ini? Sekali lagi, doa bukan soal tempat loh ya. Doa itu soal hubungan saudara dengan Tuhan. Dari mana Yakobus mengetahui dia tidak berdoa? Jawabannya mudah. Orang yang tidak berdoa, maka dia bukan berdoa tetapi berkelahi, bertengkar, membunuh, iri hati, dan sebagainya, saudara. Mari kita tinggalkan. Musa membuat program doa pun percuma. Percuma, saudara. Doa pagi, doa malam, tidak akan pernah penuh, tidak akan. Selama saudara ditemukan, hidup saudara adalah hidup karena hawa nafsu dan karena keinginan tubuh semata. Sehingga dalam hidup kita, lebih banyak kita tidak merendahkan diri dan berdiam, tetapi nafsu segala sesuatu itu dicapai. Kalau enggak, tak bunuh kamu. Saudara tahu enggak? Ini orang percaya loh, saudara. Ini orang percaya. Ini bukan orang dunia. Yakobus mengingatkan kepada orang-orang percaya supaya hawa nafsumu itu loh berhenti. Jadi berdoa, enggak berdoa itu bukan karena cara, bukan karena saudara, waktu, enggak ada waktumu. Bukan, karena ada sesuatu yang bergejolak dalam hidupmu. Coba belajar tenang. Yang kedua adalah orang yang salah berdoa. Berdoa. Tahun ini kita akan berdoa. Tapi salah semua berdoa. Loh, yang nemukan Yakobus loh ya. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Baca 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima, karena kamu apa? Yang kamu minta untuk apa? Halo? Apakah masih terus menerus, yang pelit tetap pelit, memperkaya diri. Saya habis untuk ke mana? Ke Manado itu puluhan juta. Kalau dipikir-pikir enak ya untuk diri sendiri. Bagi orang percaya melakukan firman, melakukan kehendak Tuhan itu yang membahagiakan. Berbahagialah. You don't get anything. Untuk apa kamu punya segala sesuatu, kata firman. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak dapat apa-apa. Saudara, ini yang menakutkan. Saudara, sebelum kita berdoa untuk tahun ini, sebelum kita lewat Januari, saudara harus tahu kesalahan kita apa. Kesalahan kita tidak pernah berdoa. Kita menggunakan hawa nafsu. Kedua, berdoa, kelihatan berdoa, tapi salah berdoa. Karena kita habiskan, diberkati sama Tuhan. Habis untuk apa? Tidak tahu. Coba mari cek, berapa banyak uang saudara untuk hawa nafsu, untuk diri sendiri, untuk orang lain. Puji Tuhan untuk orang lain. Tapi mari kita kembali kepada firman. Ketika kita salah berdoa,
maka menentukan salah langkah kita, salah perusahaan kita, salah gereja kita, salah kemajelisan kita. Keputusan itu ditentukan oleh orang percaya itu lewat doa dia. Karena Tuhan yang mengendalikan. Oh kalau gitu kita semena-mena buktinya enggak apa-apa. Oh tidak. Nanti selanjutnya. Kesalahan yang kedua adalah yang berikutnya. Yakobus menemukan kenapa mereka tidak bisa berdoa dan salah berdoa. Karena mereka menjadi sahabat dunia. Ngeri ya saudara ya. Sesuatu yang harus dinamanya check up ulang. Kita enggak, setiap awal tahun kita berlomba-lomba untuk kita ke tempat ya, paramita, ke tempat prodia, check up apa? Check up tubuh. Anda check up rohani enggak? Coba check up sekarang. Ayat 4 mengatakan, kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia musuh daripada Allah? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Wow. Saudara, mari kita temukan kalau ternyata kita kelebihan kolesterol hawa nafsu, tekan. Sudah jangan makan gorengan hawa nafsu. Kalau kita masih ternyata ya kelebihan namanya yaitu darah tinggi, keinginan, kepuasan, tolong dikurangi, jangan puas-puas sendiri saudara. Kalau makan ingat Muse lah. Yang undang-undang makan Muse tahun lalu diberkati saudara. Yang enggak ngundang gimana? Tambah diberkati saudara. Saudara saya percaya, mari kurangi, check up itu kurangi semua. Karena apa? Itu akan menjadi lemak dalam doamu. Itu akan menjadi penghalang di dalam doamu. Nah kalau hari ini ditemukan check up bahwa saudara ternyata punya affair. Halo? Punya selingkuhan saudara. Bukan semakin cinta Tuhan, tapi cinta saudara selingkuh loh. Secara jasmani itu memang tidak nampak saudara. Tetapi saudara kalau saudara bersahabat, berelasi dengan dunia, selingkuh. Dan itu perzinahan di mata Tuhan. Nah itu yang menjadi apa? Penghalang daripada doa saudara. Sekali lagi, saudara hari ini sahabat siapa? Sahabat Tuhan atau sahabat dunia? Jangan mengasihi dunia terlaluan saudara. Saya senang kok kalau saudara itu ya punya harta benda, punya kekayaan di dunia, saya senang. Dan memang harus diberkati anak Tuhan. Tapi jangan lupa, jangan terlalu mencintai yang di dunia. Tapi tadi yang dikatakan ladang sudah menguning, siapa yang menuai? Alkitab mengatakan mintalah kepada yang empunya tuaian. Saudara kalau minta uang, itu minta kepada yang empunya. Maka Tuhan akan memberi. Sama. Jangan terlalu mengasihi dunia, bahkan yang ada di dalamnya. Sudahlah, cukup. Musa cukup ke Manado, cukup. Karena di Manado pikiran saya di sini. Kalau di sini, bukan pikiran di Manado. Saya hanya misi keluarga papa mama saya 80 sekian tahun. Dan puji Tuhan ketika saya datang, papa sakit, tiba-tiba 5 hari tidak bisa BAB. Lalu kemudian saya datang, doa, saya bawa ke puskesmas, pulih langsung. Jadi bukan untuk misi lain, bukan untuk saya senang dengan Manado, dengan semua ekstrim makanannya. Enggak, ya cukup lah. Enggak perlu sampai bagaimana sampai saya menjadi orang dunia begitu. Enggak perlu. Tapi saya harus mau menjadi sahabat Tuhan. Karena itu saya katakan misi keluarga sudah selesai. Misi gereja saya akan bangun kembali. Apalagi jangan sampai kita serupa dengan dunia saudara. Stop. Jangan pernah kita merasa kita bangga aku semakin kaya dunia ya. Keren aku. Saudara tahu terakhir bagaimana dunia yang gila-gilaan. Masalah-masalah ketidakkudusan.
Saudara, mengeri sekali saudara. Tahun 25 adalah tahun penghantar. Hati-hati saudara. Saudara harus berlindung kepada Tuhan lewat apa? Doa. Hanya doa yang bisa menembus batas. Hanya doa yang bisa mendapatkan yang tak terbatas menjadi untuk kita. Hanya lewat doa. Karena itu saudara, awali tahun ini dengan doa. Jadilah sahabat Allah. Jangan sahabat dunia. Caranya, mari kita mengasihi Allah lebih daripada dunia. Yang kedua, jangan serupa dunia, tapi serupa Kristus. Serupa apanya? Karakternya. Yesus di dalam kehidupannya selalu mengawali dengan doa. Kok terlalu sepele semile tema kok Januari doa. Saya takut kok, kalau saya tidak takut saya tidak akan doa. Ya memang kadang-kadang Tuhan izinkan. Ketakutan, kedukaan, masalah, kebangkrutan. Tuhan izinkan supaya kita berdoa di hadapan Tuhan. Karena Yesus di Getsemani juga doa. Kalau Yesus tidak disalib, tidak akan berdoa. Tapi justru dia tahu hubungan dia dengan Tuhan lewat doa. Ketika Yakobus menemukan kesalahan orang percaya, bahwa mereka tidak dapat berdoa dan salah berdoa, maka Yakobus memberikan nasihat. Kembali kepada Allah yang benar. Saya berharap tahun 25 pemahaman doktrin Allah akan berkembang kepada kita dengan kebenaran. Kita tidak boleh membawa doktrin yang salah lagi. Khususnya tentang doa. Pemilihan sudah, Anda sudah dipilih. Penebusan sudah. Pemeliharaan Tuhan sudah. Tapi harus Anda kenal, karena Yakobus yang mengungkapkan rahasia kebenaran Allah. Bagaimana supaya doa kita benar dan doa kita itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan Anda akan suka berdoa. Yang pertama adalah Allah yang cemburu. Kebenaran tentang Allah, Yakobus menemukan bahwa Allah itu cemburu. Mari kita baca bersama-sama Yakobus 4 ayat 5. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa apa? Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya. Saudara, bukan manusia saja yang cemburu. Saya berani untuk mengatakan Allah tahun ini adalah Allah yang sangat cemburuan. Bukan cemburu loh ya. Cemburuan. Saya itu punya hidup khusus saudara. Kalau teman-teman saya hamba Tuhan salah besar, tidak diapa-apakan saudara. Saya tuh sampai mikir kok enak ya hidupnya, nasibnya. Tapi kalau saya salah sedikit, saya dipukul sama Tuhan. Setelah saya mengalami kedukaan, saya baru nanggapi respon dengan benar. Sekali lagi ya, setiap orang tidak boleh dibandingkan satu dengan lain, tidak boleh. Saya dengan teman saya hamba Tuhan, sama-sama hamba Tuhan, dia salah besar, saya tahu salah. Tidak diapa-apakan nih. Tapi kalau mau salah sedikit mata tidak benar gitu ya, dipukul sama Tuhan. Beberapa penyakit saya mengalami dan saya tahu itu dari Tuhan. Saya masuk rumah sakit 4 hari dan selama 4 hari saya menghubungi seluruh orang yang saya merasa saya menyakiti dia. Coba cara Tuhan itu ya untuk membuat saya itu benar-benar memiliki Allah yang cemburu kepada aku. Tapi jangan lupa saudara, penghiburan Musa lebih besar dari Anda. Orang yang semakin banyak diselentik sama Tuhan, semakin diberkati. Karena Tuhan mau, kalau orang itu benar. Makanya kenapa lebih banyak orang itu dibuat tidak benar di gereja sama iblis. Karena apa? Salah satunya supaya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Nah saudara harus kenal, seperti Yakobus juga memperkenalkan dia kepada murid-muridnya, kepada umat percayanya, agar mereka punya pemahaman Allah itu Allah yang cemburu. Sekali lagi saya cerita, ketika saya sakit, saya tahu itu dosa. Jadi Musa ini bukan sakit sembarang sakit saudara. Kalau Musa sehat,
Kecuali flu ya. Kalau flu itu ya bagi saya karena iklim. Tapi ada permasalahan sendiri. Dalam 4 hari saya tahu, saya sakit ini, saya tahu. Saya harus bereskan hidup saya dengan orang itu. Saya telepon saudara. Sampai rumah sakit itu berkata, Bapak ini siapa? Kok tiap hari telepon? Saya bilang, saya pendeta. Saya telepon dalam 4 hari saya keluar. Selesai. Saudara hati-hati dengan kecemburuan Tuhan. Saudara jangan anggap kalau saudara saat ini tidak diapa-apakan Tuhan. Saudara nggak jadi perhatian. Saudara saya sama istri saya juga cemburu. Itu karena saya punya sense of love. Saudara jangan merasa kalau apa-apa dibiarkan. Apa-apa dibiarkan. Saudara tetap aja jalan santai gini. Aku bahagia. Saudara jangan. Saudara neraka itu. Justru saudara salah jalan sedikit jatuh. Saudara salah jalan sedikit dipukul. Saudara baik sedikit sama Tuhan. Saudara diberi penghiburan. Itu namanya interpersonal relationship. Itu yang dibutuhkan. Karena itu bulan Januari menjadi bulan apa? Interpersonal. Yang rasakan dicubit, yang rasakan. Saya kalau dekat sama istri, kemudian saya cemburu, saya mau nyubit istrinya orang, kan tidak. Saya bilang, awas matamu, ayo. Sama. Semakin kita dicintai Tuhan, dicubit sama Tuhan. Nak, enggak boleh tahun ini jangan andalkan hartamu. Tahun ini jangan andalkan. Hati-hati nak, aku Allah cemburu. Jangan main-main ke gereja nak. Jangan menyimpang ke berhala. Jangan nak. Dan saudara ketahui Allah cemburu pertama kali dikatakan. Jangan kau menyembah berhala. Aku cemburu. Nah saudara ketika Tuhan bilang awas. Apakah kita harus merasakan cubitan Tuhan, didikan Tuhan? Tidak saudara. Ketika saudara tahu bahwa Allah cemburu, jaga hidupmu. Ketika Allah kita tuh cemburuan, jangan main mata toh. Ketika Allah kita cemburuan, kita tenang di rumahnya toh. Jangan menginginkan, jangan kemana-mana gitu ya. Tapi kita mau tenang, kita mau mendengarkan. Allah kita cemburu. Ketika tidak diperhatikan, dia juga cemburu. Nah perhatikan. Tetapi Allah juga diperkenalkan oleh Yakobus. Allah menentang orang congkak. Allah itu tidak senang dengan orang congkak. Dia menentang orang yang congkak, yang sombong, orang yang tinggi hati. Mari kita tinggalkan. Masih belum terlambat. Saya bersyukur tahun 24. Sebelum saya ke Manado, saya sudah meninggalkan kecongkakan saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Sekalipun saya tidak mengatakan kepada saudara. Tapi setiap teguran, setiap penilaian, setiap nasihat dari siapapun, saya menerima. Saya sampai berkata sama Semu, saya kok bisa ya jadi pribadi seperti ini ya Semu. Saya bersyukur Semu, Roh Kudus ada di dalam diriku. Saudara saya ini keras. Saya ini congkak, saya ini angkuh, saya tidak mau di bawah siapapun. Saya harus menjadi number one di dalam kepemimpinan saya. Hampir kayak Hitler kalau non rohani. Tapi bersyukur sebelum saya memasuki 25. Saya berterima kasih kepada jemaat, kepada majelis. Kepada orang tua yang menasihati saya untuk tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Apakah saya bisa tidak mendengar? Sangat bisa, saya gembala kok. Saya yang menegakkan kebenaran, saya tambahkan kebenaran. Kamu yang harus tunduk, jangan nyuruh orang tunduk, kan gitu ya. Tapi untuk apa? Saya tidak berurusan dengan orang yang menegur saya. Saya berurusan dengan Allah yang benci kepada orang yang congkak, sombong, yang angkuh, tinggi hati, keras hatinya, tidak mau ditundukkan, tidak mau untuk dinasihati, tidak mau untuk mendengarkan kebenaran. Yakobus memperkenalkan kebenaran tentang Allah supaya umat percaya Tuhan dapat berdoa kembali dan berdoa dengan benar.
Allah yang mengasihi orang yang rendah hati. Ini adalah merupakan yaitu kontradiksi dari sifat Allah. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengasihani orang rendah hati, apa maksudnya rendah hati? Rendah hati adalah orang yang mau untuk belajar. Orang yang mau untuk mengambil posisi yang paling rendah, sekalipun dia tidak diakui. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengakui bahwa Allah yang tertinggi. Itu definisi. Orang rendah hati itu bukan hehehe, bukan. Dia mengakui otoritas. Otoritas saya adalah majelis. Otoritas saya adalah Tuhan. Otoritas saya adalah kepala sekolah saya. Itu orang rendah hati. Orang yang tidak bisa mengakui otoritas, itu dicoret daripada kerendahan hati. Loh, kalau itu berdosa gimana? Urusan daripada Tuhan. Aku yang menempatkan dia. Kamu harus tunduk. Istri yang tidak rendah hati gimana? Melawan suami. Kenapa? Ya karena suami otoritas. Mengerti ya, saudara? Orang rendah hati adalah orang yang mengakui kekuatan tangan Tuhan. Orang yang mengakui Tuhan yang meninggikan. Orang yang mengakui bahwa Tuhanlah yang tertinggi, bukan dia. Sehingga dia memiliki sikap yang rendah hati. Yang terakhir, akhirnya Yakobus menjelaskan. Baru umat yang percaya kepada Allah yang cemburu, Allah yang mengasihi orang yang rendah hati, baru hidupnya tunduk. Kebenaran berdoa itu bukan Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa di langit dan di bumi. Terpujilah buah. Oh, bosar bertele-tele kayak orang Farisi, orang yang pandai untuk berkata-kata. Tidak perlu, saudara. Saya tidak pernah bilang sama istri saya gitu dengan muluk-muluk. Saya bicara dengan hati ke hati aja sudah mengerti. Tuhan menghendaki ketundukan. Kenapa? Karena ada iblis. Masalah orang percaya, mereka bukan tunduk kepada Tuhan, tapi iblis. Tetapi Yakobus mengajarkan, tunduk kepada Allah, lawan iblis. Sekali lagi saudara, tahun 25 gereja kita harus berhenti dari pertengkaran, perselisihan, saling membunuh, iri hati. Karena kita tidak berjuang melawan darah dan daging. Dibalik daripada permasalahan. Karena itu saya mengajak, mari berdoa. Ada apa-apa, kita punya KW, kita punya tempat berdoa. Saya tutup ya. Kisah ini tidak menolong saudara untuk 100% mengatakan, aku ya mau seperti itu. Tidak. Tapi saya ingin menjelaskan, yaitu realita. Ada sebuah keluarga yang baik, masih muda, setelah menikah, tapi kemudian di dunia ada iblis. Suaminya diguna-guna sama sekretarisnya, sehingga di dalam rumah tangga mereka menjadi panas. Dan jangan ditanya, ini model orang Kristen apa? Duniawi. Karena mudah dimasuk iblis. Tetapi orang yang jatuh harus ditolong. Sampai kemudian suami pergi ke pulau yang namanya Pulau Batam. Pergi itu pun bukan oleh karena kesepakatan suami istri, tetapi karena dorongan. Ya tentunya pakai ilmu-ilmu itu. Istri ini adalah istri yang seorang pelayan, tapi sungguh-sungguh orang yang keras. Seorang wanita itu paling tidak ada lemah lembut ya. Ini benar-benar bisa menghardik laki-laki. Saya sebagai kakak rohani, akhirnya saya mendapatkan kesempatan. Saudara, bagaimana dia dipulihkan? Bukan saya, saudara. Saya punya pelayanan namanya pelayanan persekutuan doa. Setiap hari Kamis, saya berdoa di sana bersama dengan rekan-rekan. Dan dia tahu,
setiap Kamis selama 1 bulan. Dia berdoa berlutut dan duduk di belakang. Saya panggil, kenapa saya perhatikan kamu 1 bulan berdoa? Iya kok, suami saya dibawa orang. Nah tuh nunggu suami dibawa orang bau toko, gitu. Tapi ya itu cara Tuhan, bagaimana menundukkan dirinya itu, ditundukkan, kekerasan ditundukkan yang selama ini menghantam suami, bukan menghantam iblis, suami dihantam. Akhirnya suami dibawa orang, dia bingung. Lalu kemudian dia doa 1 bulan tanpa saya sentuh. Dia tidak mau duduk di belakang dia. Lalu kemudian setelah 1 bulan saya lihat di belakang, kenapa ini dia sendiri kok ada 2 sekarang? Saya lihat, waduh jangan-jangan suaminya. Saya panggil, maju ke depan, saya akan doakan. Lalu bilang, kok terima kasih suami saya sudah kembali. Kok bisa kembali? Namanya A gitu ya, saya katakan umpama Denny gitu ya, Den. Oh bukan, ada kosunsun di sini ya, jangan. Namanya Timi aja, Timi ya. Tim, kamu kenapa kok bisa gini kok? Saya enggak tahu kok. Saya di Batam itu hati saya itu pokoknya selalu ingat mama. Loh coba, bukan ingat istri loh yo, pulang itu. Pokoknya Tuhan tahu cara untuk dia pulang ke istri. Sudah jangan dipermasalahkan. Untung juga istrinya tidak mempermasalahkan. Pak, kenapa kok dia ingat mama, yang penting pulang apa enggak gitu. Dia ingat, loh kok bisa? Enggak tahu, saya terbayang mama terus. Lalu gimana? Saya enggak tahu kok, padahal saya enggak punya uang. Saya enggak tahu saya mesti naik kapal berapa biaya. Pokoknya saya harus pulang ke Malang. Akhirnya dia lari, dia meninggalkan kos-kosannya dan dia pulang. Saudara, lalu saya tanya, kapan kamu dirasuki penglihatan mama? 1 bulan ini. Persis. Tahu enggak istrimu 1 bulan berdoa? Lalu dua-dua saya doakan. Dan mereka menjadi suami istri yang berjuang. Saudara jangan menyepelekan, mengawali dengan doa. Saya mempercayai ketika Anda menundukkan diri kepada Allah, Anda tidak komplain dengan segala hal yang terjadi dalam hidupmu. Anda mendekat kepada Allah dan Anda merendahkan dirimu di hadapan Allah. Tuhan akan angkat kehidupan kita. Yang percaya katakan amin.